Deskripsi masalah. Sekarang ini BPJS Kesehatan jadi syarat baru untuk berbagai macam layanan publik di Indonesia. Kebijakan ini muncul setelah diterbitkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 soal optimalisasi JKN. Di dalam Inpres tersebut disebutkan, BPJS Kesehatan akan menjadi persyaratan berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan haji dan umroh, pengurusan SIM, STNK, dan SKCK, pengurusan tanah, bahkan hingga pengajuan KUR. Dan di antara layanan publik yang mewajibkan penggunaan BPJS Kesehatan adalah 1. Jual beli tanah. Berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Penetapan Hak Tanah, PHPT, Kementerian ATR BPN nomor hari 02-153-402, 2022 disebutkan, setiap permohonan pelayanan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli harus dilengkapi dengan fotokopi kartu peserta BPJS Kesehatan. 2. Pendaftaran SIM, STNK, SKCK. Presiden meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon surat izin mengemudi, SIM, surat tanda nomor kendaraan, STNK, dan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK, adalah peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 3. Kekayaan intelektual dan imigrasi, visa. Presiden memerintahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pemohon pelayanan administrasi hukum umum, pelayanan kekayaan intelektual, dan pelayanan keimigrasian merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 4. Haji dan umroh. Presiden meminta Menteri Agama untuk mengambil langkah-langkah agar pelaku usaha dan pekerja pada penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan penyelenggara ibadah haji khusus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Pertanyaan: apakah kebijakan pemerintah mewajibkan semua warga WNI atas kepemilikan BPJS dibenarkan oleh syariat? Jawaban: tidak dibenarkan, jika hal itu berlaku secara umum, karena kewajiban mengikuti BPJS menurut syariat hanya berlaku bagi orang-orang yang mampu, dan seharusnya pemerintah membuat aturan pembatasan layanan publik tersebut hanya berlaku pada orang-orang yang mampu dan memberi kemudahan terhadap masyarakat miskin. Referensi: 1. Al-Fiqh Alamat Zahibi Al-Arba'ah Juz 5 halaman 359. ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم. ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث، فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه. Wajib bagi setiap pemimpin yang mampu, baik hakim atau yang lain untuk menghilangkan bahaya dari orang yang dipimpinnya, sehingga pemimpin tidak boleh menyakiti mereka, dan tidak boleh membiarkan orang lain menyakiti mereka. Dan di antara hal yang sudah tidak diragukan lagi, bahwa membiarkan manusia tanpa ada aturan yang bisa menghilangkan bahaya dan sesuatu yang menyakiti dari mereka, adalah perbuatan yang sudah menyimpang dari hadits ini. Jadi setiap hukum yang baik yang ada manfaat dan menghilangkan bahaya di dalamnya maka ditetapkan, diakui dan diridhoi oleh syariat. 2. Al-Asbah wa Al-Nadoir, halaman 121. القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. هذه القاعدة نص عليها الشافعي وقال: منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم.
قلت: وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت. Kaidah yang nomor 5 adalah, penggunaan kekuasaan imam pada rakyatnya itu dihubungkan dan tergantung dengan maslahah. Kaidah ini telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan beliau berkata, status imam dari rakyatnya itu sama dengan status wali pada anak yatim. Saya berkata, dasar hal tersebut adalah hadits yang dikeluarkan oleh Said bin Mansur dalam kitab Sunannya. Dia berkata, Abu Ahwash menceritakan hadis pada saya dari Abu Ishaq dari Baro bin Azib berkata, Umar berkata, saya menstatuskan diri saya sendiri dari harta Allah sebagaimana status wali anak yatim. Jika saya membutuhkan maka saya mengambil dari harta tersebut. Jika saya ada kelapangan maka saya mengembalikannya. Dan jika saya kaya maka saya menjauhinya. 3. Al-Mustasfa, Juz 1 halaman 387. أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق، وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق 5، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 5 فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة. Adapun maslahah yaitu suatu pernyataan yang dalam aslinya tentang menarik manfaat atau menolak bahaya. Tetapi kita tidak menghendaki yang ini, karena sesungguhnya menarik manfaat dan menolak bahaya itu sudah menjadi tujuan makhluk, dan kebaikan makhluk adalah dalam usaha menghasilkan tujuan-tujuannya. Tetapi kita menghendaki dengan maslahah adalah menjaga terhadap tujuan syariat, dan tujuan syariat dari seorang makhluk ada 5, yaitu hendaknya dijaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka segala sesuatu yang mengandung penjagaan terhadap 5 hal dasar ini disebut dengan maslahah. Dan segala sesuatu yang meniadakan hal dasar ini maka disebut mafsadah, dan menolak hal yang meniadakan tersebut adalah maslahah. 4. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 253. مسألة كاف من الحقوق الواجبة شرعا على كل غني وحده، من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه، ستر عورة العار، وما يقي بدنه من مبيح تيمم، وإطعام الجائع، وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله، وعمارة سور بلد، وكفاية القائمين بحفظها، والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك، إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه، أو منع متوليه ولو ظلما. فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود، جاز للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضي، وصرفه في مصارفه. Termasuk kewajiban-kewajiban yang wajib menurut syariat bagi orang kaya saja, yakni orang yang memiliki kelebihan atas kecukupan biaya setahun bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya adalah menutupi aurat orang yang tidak berpakaian dan sesuatu yang bisa menjaga dirinya dari sesuatu yang memperbolehkan tayamum, memberi makan orang yang lapar, membebaskan tawanan yang Islam begitu juga kafir zimmi dengan perinciannya, membangun batas negara, mencukupi orang-orang yang bertugas menjaga batas negara, membantu melaksanakan urusan bencana yang menimpa orang-orang Islam dan lain sebagainya. Jika memang belum terpenuhi dengan semisal zakat, nazar, kafarot, wakaf, wasiat, dan bagian kemaslahatan dari kas negara dikarenakan kas negara lagi kosong atau pengurusnya tidak mau meskipun dolim.
Jika orang-orang yang kaya melalaikan dari kewajiban-kewajibannya dengan ketentuan-ketentuan ini, maka boleh bagi penguasa untuk mengambil harta dari mereka manakala ada tuntutan dan mengalokasikannya pada tempat-tempat alokasinya. 5. Fathul Muin dan I'anatut Thalibin Juz 4 halaman 182. ودفع ضرر معصوم من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما، والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونه عند اختلال بيت المال وعدم وفاء زكاة. Dan menolak doror orang yang dijaga, baik dari orang Islam, kafir zimi, kafir mustaman yang laparnya tidak sampai kondisi darurat, atau yang tidak berpakaian atau yang semisal keduanya, dan yang diperintah dengan menolak doror tersebut adalah semua orang kaya dengan sesuatu yang sudah melebihi dari kecukupan biaya setahun bagi dirinya dan orang yang ditanggungnya pada saat ada gangguan kas negara dan tidak bisa memenuhinya zakat. والله أعلم بالصواب.